Berapa orang perempuan yang hadir? Jatuh sakit, kemudian nuril izin, ya, Wildan izin, lihat hadir. Atau kalian bisa luahkan apa saja perasaan yang kalian rasakan dari mulai bangun tidur tadi pagi sampai saat ini. Kira-kira di beberapa emoticon di depan ini yang paling menunjukkan keadaan emosi kalian, perasaan kalian hari ini tuh ada di yang mana? Boleh dituliskan di kertas. Bingung atau yang dirasakan hari ini? Rasa senang kah? Rasa sedih kah? Jika sekalian sekarang nak saring kembali, misalkan yang kalian luahkan itu adalah hal-hal yang jelek yang kalian rasakan, apa yang membuat kalian merasa buruk, apa yang membuat kalian merasa bad mood, apa yang membuat kalian merasa galau, bunda. Silahkan kertasnya diremas dan silahkan dibuat. Dan apabila yang kalian tuliskan juga ada yang misalkan yang bisa menyemangati kalian, hal-hal apa yang membuat kalian menyenangkan hari ini, itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi motivasi kalian ke depannya. Oh, aku pada sewaktu hari ini, tanggal ini, bulan ini, pada bulan puasa aku telah melakukan hal yang demikian yang membuat aku berarti sudah tertuangkan bahasa segala rasa, mulai yang indah-indah, yang buru-buru. Untuk apa? Apa yang kalian rasakan setelah menuliskan ini? Rahasia, jadi nggak masalah. Nah, yang ibu tanyakan setelah kalian tuliskan ini, apa yang kalian rasakan? Hah? Dengan kalian meluahkan semuanya, akhirnya perasaan menjadi lega, fokus kalian bisa jadi kembali fokus lagi. Jadi beban-beban yang ada di pundak yang merasa mengganjal itu terasa keluar. Betul? Hah? Kok kayak takut jawabnya? Hah? Betul nggak? Betul. Jangan karena puasa kita nggak semangat. Itu tujuannya kalian menuliskan ini supaya kalian semangat lagi, semangat di dalam belajar, mulai fokus merupakan hal yang menjadi beban kalian, tapi fokus kalian bisa kembali di dalam kelas ini, kita bisa belajar secara maksimal. Ya, oke, tepuk tangan kita semuanya dulu. Masih semangat? Semangat. Oke, sekali lagi. Tanya jawab seputar apa yang belum dipahami. Kemudian kalian bisa mencari sumber atau referensi lain untuk membantu menyelesaikan tugas kalian. Ya, mau dari media apa aja boleh. Sebelum itu juga udah belajar ya, salah konflik. Terakhir tentang jenis, ya. Kemudian dampak dari terjadinya konflik, dampak positif, dampak negatif, ya. Saya datang sedikit ibu yang udah lalu. Secara fisik, verbal, dan mental. Adapun yang untuk dampaknya tuh ada dampak positifnya. Kalau kita pikir konflik mana ada dampak positifnya. Tapi setelah kita pelajari melalui buku ini, kita bisa tahu apa dampak positif dari konflik. Yang pertama yang saya ketahui itu meningkatkan persatuan antar anggota kelompok dalam menghadapi musuh bersama. Yang kedua, mendorong pembentukan nilai dan norma baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mendorong perubahan dan dinamika sosial ke arah baru yang lebih terbuka dan demokratis. Oke, terima kasih Ulfa. Kita beri tepuk tangan kepada kita bisa menjadi lebih matang. Ya, kalau dalam agama juga dalam keseharian juga seperti itu. Seseorang diberi ujian ya, oleh Allah itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Konflik yang terjadi juga, tapi nggak boleh juga dicari-cari. Ya, nggak boleh juga dicari-cari. Nah, itu diri kita sendiri. Apa usaha yang kalian lakukan
masa akan di sini aja. Akhirnya kita terus ya. Nah, agar proses negosiasi bisa dibacakan Sinta, Nana, negosiasi. Negosiasi, kesepakatan yang dilakukan untuk bertatap muka untuk melakukan perundingan. Win-win solution. Ya, hikmah Win-win solution. Pernah nggak dengar istilah win-win solution? Ah, gimana sih? Namanya menurut kalian bisa membedakan mediasi dan arbitrasi? Menurut saya, kalau mediasi ini lebih ke antara yang terkena konflik sama pihak ketiga tuh sama-sama saling mencari menemukan titik terangnya. Sedangkan arbitrase ini lebih ke menerima keputusan dari pihak ketiga. Oke ya, terima kasih. Tepuk tangan, Pak. Ibarat aja ya, itu nggak mendengarkan. Ini ada satu orang konflik. Ya, ada dua orang konflik. Ya, di mediasi. Memerlukan orang lain lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, tapi keputusan yang diambil itu berdasarkan enggak pihak ketiga ini. Ya, tetap dari solusinya yang berdua itu. Dan jadi dasar kedua ini kira-kira konflik apa sih ya? Ya, mas sama-sama tidak mau ngalah ya. Jembatan yang sebenarnya luas bisa walaupun sebenarnya cuma yang bisa lewat satu orang kan, jadi sama nggak bisa terjadi misalkan ada dari itu ada yang menolak buat mundur dulu biar bisa lewat ya. Mereka sambil adu, setiap kelompok memasang masalah. Mereka bikin benteng yang tinggi untuk terjadi segregasi. Fokus menemukan persamaan sambil tetap menghargai perbedaan. Untuk benteng, jadi jembatan. Kalau masalahnya pribadi biasanya ikutnya juga dulu pasti melalui musyawarah dulu, mediasi, kompromi dulu secara kekeluargaan ya. Kita lanjut ya, ini ada tugas. Ada tugas dari mau bagi kelompok satu itu ada Puan, Riyad, ada Anggi ada?
apa yang akan terjadi supaya dapat kita pendidikan dan iman. Jadi di sini maksudnya adalah yang menggunakan dialog dan mediasi pihak kedua. Kenapa kita harus mengambil dialog? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja sama kami. Jadi yang judul kami ambil itu konflik rumah tangga. Sebelum itu mari kita simak dulu video kasusnya supaya lebih egois. Sifat egois adalah sikap di mana seseorang ingin sesuatu dari orang lain tetapi enggan melakukan hal yang sama dengan orang lain. Menggunakan peran ketiga juga masalah ini bisa dipecahkan. Maka seperti pertanyaan dari Najwa tadi, gimana tadi? Pihak ketiga ya? Apabila mengambil pihak mediasi, apa fungsi dari mediasi? Nah, makanya kami tidak mengambil mediasi karena bagi kami negosiasi ini sudah bisa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Alias bisa untuk kita semua. Terakhir, sama-sama kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini apa yang didapatkan. Silakan 1-2 orang. Mengambil dari pembelajaran kita pada hari ini, Ulfa bisa mengetahui perbedaan-perbedaan mengenai penanganan konflik. Itu ada mulai dari dialog itu kan secara pihak yang bersangkutan atau individu dengan orang lain. Dan yang kedua itu ada negosiasi, habis itu ada adjudifikasi itu secara pengadilan. Nah dari pembelajaran inilah kita bisa dapat mengetahui perbedaan dalam pengenalan konflik sehingga misalnya ke depannya nanti ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan Ulfa bisa menerapkan penanganan tersebut dalam kehidupan. Terima kasih kepada Ibu tambahkan sedikit ya, betul sekali yang diutarakan bagus. Ya, dalam setiap konflik yang kita hadapi dan juga berdasarkan 3 kasus yang sudah kita tampilkan dan 2 informasi yang ada di video yang ditampilkan juga itu sama-sama mengutamakan yang namanya musyawarah. Ya, komunikasi itu penting, musyawarah itu penting, dan dalam sebagai kita insan kata musyawarah itu sebenarnya gampang, ya. Tapi di saat kita ada sesuatu hal dengan hal tersebut akan terasa menjadi berat. Dan kata maaf itu sebenarnya gampang, tapi kenapa menjadi berat saat kita utarakan? Ya, dari situlah tepikanlah yang namanya egoisme yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, coba introspeksi diri kembali, koreksi diri kembali. Itu yang paling utama ya. Apapun segala masalah yang kita hadapi, konflik yang kita hadapi, itu bisa diselesaikan. Ya, jalan yang utama itu ada dengan musyawarah dan adanya mau mengalah. Itu ya, pendapat pertama. Yang dapat yang lakukan dalam diskusi kelompok tadi. Kemudian tantangannya apa saja hal yang kalian suka, hal apa yang paling bermakna dan apa yang perlu kalian perbaiki agar kalian lebih paham dalam belajar. 1 orang boleh kira-kira. Oke. Jadi sangat drastis sekali perbedaannya antara langit dengan bumi. Mengapa?
Untuk menjadi berlian itu nggak gampang. Ya. Untuk menjadi tembaga ya on proses siap saja. Tapi kalau menjadi berlian itu perlu ditempa, ada tekanan, ada proses yang betul bertubi-tubi yang harus dilakukan, yang harus didapatkan agar menjadi sosok berlian, agar menjadi berlian yang bermanfaat, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti juga dalam kehidupan kita. Ya, kalian mau menjadi berlian atau menjadi tembaga? Menjadi berlian. Satunya on proses yang kalian lakukan saat sekarang. Apapun masalahnya, apapun kendalanya yang kalian terima sekarang itu. Ya, itulah sosok-sosok berlian yang akan kalian berikan kepada orang tua kalian. Apa berliannya? Hasil jerih payah kalian. Ya, buka di podcast kita. Ya, eksistensinya, kerjasamanya diwakili dengan membaca doa menutup majelis. Sama-sama kita ucapkan semua kesalahan berasal dari ibu minta maaf, yang benar selalu berasal dari Allah. Akhirnya yang berkata subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.